Kembali lagi di kabar khusus Pilkada 2020, pemirsa calon wali kota Tangerang Selatan nomor urut 2, Siti Nur Aziza bersama keluarganya menggunakan hak pilihnya di TPS 8 Pondok Pucung, Pondok Aren. Datang dengan berjalan kaki ke TPS 8, calon wali kota Tangerang Selatan Siti Nur Aziza langsung menggunakan hak pilihnya. Usai melakukan hak pilihnya, Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini yakin bisa memenangkan pesta demokrasi serta bisa membawa perubahan kota Tangerang Selatan 5 tahun ke depan. Siti Nur Aziza juga menyempatkan diri untuk menyapa warga di sekitar TPS. Ya, sekarang saya akan menuju ke dua wilayah, mulai dari Depok, Jawa Barat dan Tangerang Selatan, Banten, pemirsa. Sudah ada rekan-rekan kami yang siap mengabarkan di sana. Ya, sudah siap. Depok ada Yasmin dan di Tangerang Selatan ada Tiara Harahap. Saya ke Depok terlebih dahulu. Yasmin, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang Caca, Anissa dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini pun pemilih masih terus diperbolehkan untuk datang ke TPS 39 Depok, Jawa Barat, tempat kami mengabarkan sekarang. Karena ini memang menit-menit terakhir begitu, karena TPS ini dibuka hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana tadi dimulai sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dan ditutup nantinya maksud kami jam 13 waktu Indonesia Barat, di mana nantinya tentunya ini akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yakni penghitungan suara. Nah, memang berdasarkan data terakhir ini jumlah pemilih yang sudah berdatangan ke TPS 39 ini adalah 85 warga dari 201 warga yang terdaftar. Artinya hingga saat ini pun jumlah pemilih yang berdatangan atau menyuarakan pilihannya ini belum mencapai 50% dari total warga yang terdaftar. Nah, memang di sini terlihat adanya beberapa panitia yang masih terus berjaga, atau tepatnya ada 9 petugas KPPS yang terus memastikan para pemilih ini tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Salah satunya dengan memastikan seluruh pemilih ini tetap menggunakan masker dan juga menjaga jarak selagi berada di TPS. Selain itu, tentunya seluruh pemilih ini tetap diwajibkan untuk diukur suhu tubuhnya. Jika ada pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat, maka ini diarahkan untuk memilih di TPS atau di bilik khusus. Nah, selain itu memang para pemilih ini juga diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan sekali pakai, dan setelah dilakukan pemilihan atau pencoblosan maka sarung tangan itu langsung dibuang dan pemilih pun juga langsung diberikan tinta tetes. Jadi untuk tahun ini alih-alih menggunakan tinta celup, maka tahun ini menggunakan tinta tetes untuk meminimalisir atau mengurangi adanya kontak fisik. Karena memang diketahui pemirsa bahwa Depok ini merupakan salah satu dari 6 wilayah yang merupakan zona merah di kabupaten atau maksud kami di Provinsi Jawa Barat, sehingga memang memiliki risiko tinggi adanya pemaparan pandemi COVID-19 di kota Depok ini. Nah, pemirsa, dapat kami informasikan bahwa pilkada kali ini memang warga Depok memilih wali kota dan juga wakil wali kota, di mana ini terdapat 2 pasangan calon, di mana paslon pertama ini adalah Pradi Supriyatna dan Afifah Alia dari Koalisi Depok Bangkit, yang mana diantaranya ini ada terdiri dari partai Gerindra, lalu PDIP, serta Golkar. Lalu paslon kedua ini adalah Koalisi Tertata Adil Sejahtera, di mana diantaranya ini ada partai PKS, Demokrat, dan juga P3. Dan kami akan terus memantau penghitungan suara di TPS 39 Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Caca, Anissa. Baik, terima kasih Yasmin Ramadi mengabarkan langsung dari Depok. Sekarang saya ke Tangerang Selatan, ada Tiara Harahap di sana. Tiara. Iya, Caca, ini sudah hampir memasuki pukul 12, maksud kami pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini artinya sudah memasuki menit-menit terakhir ataupun saat-saat terakhir di mana masyarakat warga Tangerang Selatan ini dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih wali kota maupun juga wakil wali kota Tangerang Selatan untuk periode 2021 hingga 2026 mendatang.
Dan saat ini dari 7 kecamatan berdasarkan informasi yang kami himpun, ini sudah ada daftar pemilih tetap yang hari ini menggunakan hak suaranya. Ini sebanyak 976.019 pemilih yang dimana keseluruhannya ini terbagi di 2.963 TPS. Keseluruhannya ini Caca dan juga pemirsa sebagai informasi akan memilih ketiga calon yang memang sudah bertarung di Pilkada 2020 ini untuk memperebutkan posisi wali kota maupun juga calon wali kota Tangerang Selatan. Untuk pasangan nomor urut 1 ini ada Muhammad dan juga Rahayu Saraswati yang dimana diusung oleh Partai Gerindra, PDIP, PSI, Hanura dan juga PAN. Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 ini ada Siti Nur Aziza dan juga didampingi oleh Ruhama Ben, diusung oleh Partai Demokrat, PKB dan juga PKS. Sementara untuk pasangan calon nomor 3 ini ada Benyamin Daphni serta didampingi pula oleh Pilar Saga Islan yang diusung oleh Partai Golkar. Berbicara mengenai Pilkada 2020, Caca, tentunya kita turut menyoroti adanya penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi yang dimana tadi sejak pagi kami pun juga sudah memantau di sejumlah TPS di sekitaran KPU. Ini juga turut menerapkan protokol kesehatan seperti salah satunya ini harus datang sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, karena untuk setiap TPS ini memang sudah dibatasi sebanyak 500 orang saja, di mana 500 orang tersebut setiap jamnya harus dibagi maksimal kurang lebih 60 orang yang hanya boleh berada di TPS dan bergantian setiap 1 jamnya. Sementara itu sebagai informasi pula Caca Anissa dan juga pemirsa, ini untuk warga Tangerang Selatan yang sebenarnya ini terdaftar di DPT namun harus menjalani karantina mandiri karena terjangkit COVID-19, ini pun juga tetap bisa menggunakan hak suaranya. Namun dengan cara ini petugas TPS ini mendatangi dari TPS menuju ke rumah ataupun juga rumah sakit untuk meminta hak suaranya begitu untuk memilih, yakni pada menit-menit terakhir, yakni pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Kita nantikan Caca Anissa dan juga pemirsa bagaimanakah jalannya dan juga hasil pemungutan suara pada hari ini di Pilkada 2020. Sementara demikian kami kembalikan ke studio Caca Anissa. Baik, terima kasih Tiara Harap mengabarkan langsung dari Tangerang Selatan, Banten. Tadi ada Yasmin di Depok, Jawa Barat. Ya pemirsa, kembali lagi saya bertanya kepada narasumber saya di sini, Bang Burhan, Mas Aji, bahwa ini pertanyaan klasik dari masyarakat ketika lembaga survei melakukan quick count. Apa metodologi yang dilakukan? Apakah kemudian akan mendekati dengan suara ketika nanti KPU akan merilis suara keseluruhan seperti apa? Mungkin Bang Burhan dulu? Ya, quick count itu satu proses penghitungan atau prediksi ya hasil rekapitulasi suara di TPS yang terpilih sebagai sampel. Jadi dia berbeda dengan real count. Kalau real count semua TPS dalam satu populasi di suatu wilayah itu dihitung. Kalau real count itu pakai teknik sampling. Tidak seluruh TPS itu terpilih. Jadi proporsinya semakin banyak jumlah pemilih di satu wilayah itu akan semakin banyak pula gitu ya sampelnya. Nah, biasanya itu jumlah TPS yang menjadi sampel itu variasi antara 200 sampai 400 tergantung seberapa besar margin of error yang ingin ditetapkan. Nah, misalnya untuk kabupaten kota itu biasanya kami 200 TPS bisa. Itu 200 TPS itu sekitar 1,4% margin of error. Sementara kalau pengen lebih kecil lagi margin of error itu 300 TPS, itu kurang lebih sekitar 1% plus minus. Nah sekarang melihat kompetisi dari setiap wilayah kan variatif. Ada yang cukup dengan 200 TPS, kita sudah bisa mengambil kesimpulan asalkan selisih satu calon dengan calon yang lain itu di atas margin of error. Tapi kalau selisihnya tipis, mungkin harus diperbanyak sampelnya, misalnya 300 TPS. Nah umumnya, bukan umumnya ya, ada sebagian lembaga seperti indikator misalnya yang bukan hanya quick count yang dilakukan. Salah satunya adalah exit poll. Tadi Caca ketemu dengan enumerator kami di salah satu TPS di Tangsel. Itu dia mengerjakan dua hal. Satu, dia datang ke TPS yang terpilih sebagai sampel. Tetapi di quick count itu enumerator harus menunggu proses penghitungan suara. Dan itu harus ditandatangani oleh KPPS maupun saksi dari semua calon. Tapi kalau exit poll itu satu proses survei yang dilakukan kepada pemilih yang baru keluar dari bilik suara di TPS yang terpilih sebagai sampel. Nah tentu pertanyaannya siapa yang diwawancarai random waktu. Jadi itu dua kegiatan yang berbeda.
tetapi dua-duanya memakai teknik sampling. Baik, karena saya pemirsa sebelum saya ke Mas Aji, saya akan perlihatkan kepada Anda bahwa ini quick count yang kami hadirkan kepada Anda, mulai dari LSI DNIJA, juga lembaga survei Mas Burhan di sini ya, indikator politik, bahkan ada juga poll tracking, semua masih di angka 00 ya, karena memang beberapa suara memang belum masuk. Tapi mungkin saya ke Mas Aji dulu. Mas Aji, apakah seperti itu bahwa ada metodologi yang dipergunakan, memang suara keseluruhan tidak akan sama dengan KPU, tapi akan perolehannya mungkin tidak akan beda jauh lah dengan hasil KPU, seperti itu? Ya, pertama secara metodologi tadi sudah jelaskan oleh Mas Burhan ya. Saya cenderung untuk kita melihat histori quick count ya. Saya pikir hampir semua quick count yang dikerjakan oleh lembaga survei yang kredibel ya, itu telah membuktikan bahwa hasilnya dengan hasil KPU hanya plus minus 1% ya. Nah, kemudian yang kedua adalah quick count ini bukan hal yang baru lagi bagi pemilih di Indonesia ya. Misalnya sekarang kita pilkada 2020 ya, ini adalah gelombang pilkada keempat bagi daerah-daerah yang pilkadanya tahun 2005. Dan sejak tahun 2005 memang sejumlah lembaga survei telah melakukan quick count. Sehingga saya pikir edukasi-edukasi yang selalu disampaikan oleh berbagai lembaga survei ya, ketika momentum pilkada, momentum pileg, momentum pilpres, itu cukup mengedukasi publik bahwa memang metode quick count ini adalah metode yang bisa dipercaya. Saya sedikit menambahkan dari sisi metodologi bahwa memang selain tadi jumlah sampling kita yang kemudian ditetapkan dari masing-masing wilayah, biasanya memang kita melakukan oversampling ya. Oversampling di di hampir semua wilayah quick count. Jadi misalnya satu daerah cukup TPS yang diambil sekitar 250 wilayah, 250 TPS. Namun dengan oversampling akhirnya menjadi sekitar 300 TPS. Nah, kenapa oversampling ini kita kerjakan? Ini sebetulnya sebagai bentuk ikhtiar kita. Karena biasanya tingkat golput di masing-masing wilayah sulit kita prediksi. Sehingga kita mengacu pada golput sebelumnya. Misalnya di situ tingkat golput ada sekitar 40% pada pilkada sebelumnya. Maka minimal jumlah oversampling yang kita lakukan adalah 40% dari jumlah TPS yang awalnya terpilih. Jadi sebetulnya bentuk ikhtiarnya sangat maksimal dari lembaga-lembaga survei untuk bisa menghadirkan hasil yang akurat dan presisi bagi simpelnya bahwa di hari ini data quick count yang kita hadirkan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu? Oh iya, betul. Sangat bisa. Bang Burhan tentu juga saja ya. Tentu Dan saja. Sedikit saja, kalau bicara soal sejarah quick count, itu pertama kali muncul di Filipina. Nama lainnya parallel vote tabulation. Nah, itu konteksnya itu bukan untuk mendapatkan siapa yang menang. Betul. Itu bonus saja kalau ingin dapat siapa yang unggul lebih cepat ketimbang yang dikeluarkan oleh KPU ya. Tetapi sejarah quick count adalah untuk mengontrol kecurangan. Mengapa demikian? Karena dalam quick count itu proses pengiriman data itu langsung dari data center kita di pusat dengan TPS yang ada di bawah. Jadi tidak di bawah berjenjang. Nah, kasus di Filipina, Caca, waktu itu ada quick count yang dilakukan oleh Namfrel. Kemudian ada penghitungan suara resmi yang dilakukan oleh KPU-nya Filipina. Nah, hasilnya beda. Jadi menurut KPU-nya Filipina namanya Comelec, itu yang menang Marcos. Sementara menurut quick count-nya Namfrel, waktu itu memang sebanyak-banyaknya ya data dari TPS yang ditabulasi sama Namfrel, itu yang menang adalah Aquino. Berbeda hasilnya. Dan ternyata KPU-nya di Filipina menetapkan yang unggul adalah Marcos. Masyarakat lebih percaya quick count saat itu. Muncullah revolusi EDSA yang menumbangkan Marcos. Nama lain dari revolusi EDSA itu adalah revolusi quick count. Ya, kenapa? Karena orang pada dasarnya percaya sebelum data itu dibawa berjenjang ke tingkat kabupaten, ke kecamatan, kabupaten, provinsi, data yang suci itu ada di tingkat TPS. Nah, kami para lembaga survei itu mengambil data langsung di TPS. Nah, ini yang kita ingin mengurangi bias kecurangan karena datanya belum dibawa ke tingkat yang lebih berjenjang ke atas. Nah, karena itu kalau kemudian hasil quick count secara umum mendekati hasil KPU, menurut saya nggak terlalu mengagetkan. Justru yang aneh kalau ada quick count yang menurut saya relatif mudah dikerjakan karena bukan survei prediksi, itu salah. Itu berarti lembaganya yang bermain-main dengan angka. Tapi catatannya Caca, kami ingin tegaskan bahwa hasil quick count ini adalah bukan hasil final ya. Tetap kita menunggu hasil. Kita tunggu KPU hasil. Nanti sesaat lagi kita akan melihat suara-suara yang sudah masuk. Ini wilayah-wilayah mana pemirsa? Apakah
suara jagoan Anda termasuk salah satu yang sudah masuk di 2 lembaga survei yang ada di sini? Sesaat lagi kami akan kembali.